Namun kelamaan ya ibaratnya repot didelikne iki yen elek iki panggah konangan. Akhirnya Dewayani pun mengetahui bahwa si Sarmista dan Yayati selingkuh seperti itu. Dia sakit hati lah istilahnya. Padahal dia bersumpah di hadapan bapaknya tidak akan tergoda dengan Sarmista itu tadi. Nah, dia sakit hati, menangis dan juga marah juga. Akhirnya pergi menuju pertapanya si Sukra itu tadi. Bapaknya itu tadi sambil menangis dan melaporkan apa yang telah dilakukan Yayati bersama Sarmista. Yayati dan si Yayati dan ibu mengejar si Dewayani itu tadi supaya yo ojo ngadu lah. Istilahnya yo minta maaf Sarmista pun seperti itu, namun sudah tidak digubris oleh si Dewayani. Akhirnya melapor ya, terus si Resi itu kan sudah terlanjur bersumpah kan di depan tadi, akhirnya mengutuk si Yayati, akhirnya menjadi jompo karena ucapan seorang Resi pada itu sangat diilhami lah biar sakti juga. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bahas epos Mahabharata. Mungkin pemirsa banyak yang penasaran tentang epos tersebut, langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Mas Gurit, seperti yang Mas Gurit janjikan kemarin, Mas Gurit akan bercerita tentang kisah epos Mahabharata ya Mas Gurit. Nah, untuk epos Mahabharata itu sendiri dimulai dari kisah apa Mas? Terima kasih Mas Bayu atas pertanyaannya. Kemarin kita telah membahas cerita-cerita yang ada di kisah epos Ramayana ya kan. Cerita tersebut sudah selesai, itu sepengetahuan saya saja yang epos Ramayana, dan sekarang kita menginjak ke epos Mahabharata. Dan sekali lagi saya tegaskan, nanti informasi dari saya adalah apa yang saya ketahui saja, jangan dijadikan patokan. Jadi karena setiap orang itu memiliki versi tersendiri dalam memahami cerita-cerita epos Ramayana maupun Mahabharata yang ada. Nah, ini saya jawab sepengetahuan saya saja Mas Bayu. Nah, sekilas tentang cerita epos Mahabharata yang saya ketahui, yang menyusun atau mengarang adalah Ki Empu Vyasa atau Sang Maharsi Kresna Dwipayana dari India. Jadi yang mengarang serat Mahabharata itu adalah Sang Maharsi Kresna Dwipayana, itu berasal dari India. Nah, dan umur cerita tersebut ada yang beberapa versi mengatakan sekitar 50.000 tahun yang lalu. Lama sekali. Itu juga merupakan cerita tentang ksatria para agama Hindu. Cerita para ksatria Hindu, yaitu keturunan dari darah Kuru dan darah Bharata. Nah, asal usul dari darah Kuru dan darah Bharata yang saya ketahui bermula dari kisah yaitu Dewi Dewayani dan Dewi Sarmista. Itu dari India juga. Nah, Dewi Sarmista adalah anak Prabu Donoworojo Wersoparwan. Itu seorang raja. Wersoparwan atau Wersoparman, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, cerita dimulai ketika pada suatu hari kedua putri yaitu Dewi Sarmista dan Dewayani itu sedang mandi di sebuah kolam Mas Bayu.
sebuah kolam bersama putri-putri lainnya, jadi banyak sekali sedang mandi. Nah, dan ternyata kolam tersebut masih kepunyaan seorang Gandharwa bernama Prabu Sucitra. Prabu Sucitra, jadi milik seorang Prabu Sucitra itu tadi. Nah, saat sedang mandi lalu karena mungkin seorang Gandharwa tadi usil seperti itu, lalu didatangkan angin besar. Nah, sehingga pakaian-pakaian yang dipakai oleh putri-putri tadi berserakan lah, berserakan lalu menjadi tumpuk-tumpukan, ada yang hilang, ada yang tumpuk-tumpukan seperti itu. Nah, keterbangan lah. Tadi kan putri-putri kan sedang mandi, pakaiannya kan disingkirkan tadi loh. Terus diterang angin, ya, bertebaran lalu bertumpuk-tumpukan. Nah, setelah puas mandi, putri-putri tadi naik ke daratan kan untuk mencari pakaiannya itu tadi kan. Nah, karena busana tadi bertaburan, lalu para putri pun kebingungan untuk menemukan pakaiannya karena juga tidak hafal, karena banyak sekali bertumpuk-tumpuk seperti itu untuk menemukan pakaiannya tersebut. Lalu Dewayani tadi bersama Dewi Sarmista itu tadi lalu saling berebut pakaian, dan mengaku pokok iki pakaianku seperti itu, saling mengaku lah. Nah, lalu terjadi pertengkaran antara Dewi Sarmista dan Dewayani itu tadi. Nah, pertengkaran tersebut terjadi lalu si Dewayani didorong oleh Sarmista hingga jatuh masuk ke dalam sumur. Terus gimana? Nah, pas itu Dewi Sarmista kan mengambil pakaiannya lalu pergi dan meninggalkan Dewayani yang di dalam sumur itu tadi. Sudah tidak ditolong karena terjadi pertengkaran rebut-rebut pakaian tadi, karena hal sepele sebenarnya. Berebut pakaian, lalu si Dewayani dicegur kene sumur itu tadi, didorong dimasukkan sumur tadi. Nah, akhirnya si Sarmista pergi, Dewayani ditinggalkan sendiri di sumur itu tadi. Nah, di tempat lain, di suatu tempat ada raja muda bernama Prabu Yayati. Prabu raja mana, Mas? Seorang raja dari pokoknya penguasa negara-negara yang ada di daerah India. Banyak sekali negaranya, dia seorang raja yang besar, Prabu Yayati. Nah, dia seorang raja ini biasanya kesukaannya berburu di hutan seperti itu. Nah, pada itu dia saat berburu lah, sang Prabu itu merasa kelelahan, kecapean, selain mumpung alas mencari buruannya itu berburu itu tadi. Lalu dia ingin mencari air. Nah, dia melihat di kejauhan ada sumur itu tadi. Ada sumur, lalu dia mendekati sumur tersebut untuk pengen ngombe lah, istilahnya pengen ngombe, ngelak seperti itu, kecapean lah, haus. Lalu didekati sumur tersebut, nah, dan dia melihat ke dalam sumur, ternyata ada putri yang cantik jelita tadi, yaitu Dewi Dewayani yang jatuh di dalam sumur tersebut. Nah, terus lihat lalu Dewayani gimana? Nah, lalu kan kaget kan, disitu kok nek putri ning jero sumur, lalu ditolong lah oleh si Prabu Yayati, lalu dinaikkan ke daratan. Nah, sang Prabu menanya siapa si wanita itu. Lalu dia mengatakan bahwa dia adalah Dewi Dewayani. Nah, dia adalah putri seorang resi bernama Resi Sukra. Nah, pada saat itu Prabu Yayati juga jatuh cinta pada pandangan pertama karena Dewi Dewayani juga sangat cantik. Nah, dia juga sudah tumbuh menjadi wanita dewasa lah. Nah, pantas lah, istilahnya di Pinang itu sudah pantas lah. Prabu Yayati sebenarnya ingin jatuh cinta pandangan pertama, ingin membawa si Dewayani untuk pergi ke negaranya, dibawa pulang untuk jadikan permaisuri lah. Nah, namun pada saat itu si Dewayani belum mau, istilahnya kan takut seperti itu lah. Pada saat itu embannya, dia memiliki emban bernama Gurnika lah, pembantu Abdi. Ya, dia mencari si Dewayani tadi, kok liyane putri-putri padha muli kok Dewayani kok enggak ada. Nah, diutus Resi Sukra bapaknya untuk mencari Dewayani tadi. Mereka mencari-cari di mana lah. Setelah itu bertemu dengan si Dewayani yang sudah diselamatkan Prabu Yayati itu tadi. Dia bermaksud untuk mengajak pulang, namun si Dewayani tidak mau karena dia menceritakan bahwa dia ini didorong di sumur karo si Sarmista itu tadi, karena dia tidak mau pulang juga karena si Resi Sukra itu bekerja pada ayahnya Sarmista bernama Prabu Donoworojo Wersaparman itu tadi, Wersaparwan itu tadi. Dia itu kan ayahnya Sarmista tadi. Di sini nih ya pegelen mergo nggak mau pulang karena di sana kan ada Sarmista itu tadi. Nah,
Nah, si Gurnika akhirnya menceritakan itu tadi kepada Resi Sukra, ayahnya Dewayani itu tadi. Terus gimana revisi Resi Sukra Mas? Nah, Resi Sukra pada situ kan ya ngesake karena anaknya kan dikira ini baik-baik saja antara hubungannya dengan Dewayani dan Sarmista itu dikira baik-baik saja. Ternyata si Sarmista pun bertindak jahat seperti itu. Akhirnya si Sukra menemui si Dewayani lah, terus si Dewayani juga menceritakan kepada bapak Nah, dia akhirnya bertemu dengan si bapak lah, menceritakan itu tadi. Dia mengatakan ingin pulang, dia juga mau pulang, namun dia harus memiliki banyak emban, yaitu salah satunya diketuai oleh Sarmista yang bertindak jahat itu tadi. Nah, keinginannya akhirnya terwujud. Jadi Sarmista yang bertindak jahat itu tadi dijadikan pembantunya. Jadi dia memiliki pembantu banyak sekali, namun diketuai oleh si Sarmista itu tadi. Gimana Mas setelah mendapatkan pembantu itu Mas? Nah, setelah itu kan jadi permintaannya si Dewayani tadi, setiap dia meminta apapun, dia memintanya ke Sarmista tadi. Jadi kayak ketuane seperti itu. Jadi si Dewayani senang sekali mempunyai pembantu banyak sekali seperti itulah. Dan Sarmista itu tadi lah, tidak disangka Prabu Yayati tadi kembali bertemu lagi dengan Dewayani yang sudah memiliki emban banyak sekali itu tadi. Nah, lalu pada saat itu akhirnya mereka jatuh cinta pada pertemuan yang kedua kalinya. Karena yang dulu si Dewayani kan tidak mau. Sekarang bertemu lagi lah. Pada itu mereka sudah jatuh cinta, kedua-duanya sudah jatuh cinta. Nah, akhirnya si Dewayani malah yang ingin dinikahi oleh Prabu Yayati. Karena mendengar kabar kan Yayati kan seorang raja yang besar. Apa sih pengen dirabi kalau seorang raja seperti itu. Nah, namun karena sang Prabu takut kepada Resi Sukra tadi nek wedine iki nek ora diolehke seperti itu. Jadi si Dewayani iki ingin rabi dengan Yayati, namun Yayati ne wedi nek si wedi karo gak diolehne lah, tidak diperbolehkan, tidak direstui oleh bapaknya yaitu Resi Sukra. Nah, saat itu akhirnya si Sukra pun ternyata Resi Sukra mengistoni lah istilahnya, mengistoni. Nah, akhirnya mereka berdua menikah, namun dengan syarat sang Prabu Yayati jangan sampai tergoda oleh Sarmista. Itu yang mengajukan syarat si Sukra tadi, Resi Sukra tadi. Istilahnya gue oleh rabi karo anakku ning kowe kok aja tergoda karo Sarmista. Sarmista ini punya watak yang juga seperti itu kan, jahat seperti itu. Terus itu disanggupi apa enggak Mas? Nah, saat itu disanggupi oleh si Yayati itu tadi. Nah, nanti kalau pokok intinya sumpahnya nek kowe nglanggar, kowe nganti seneng Sarmista, rumah tanggamu akan hancur seperti itu toh. Nah, akhirnya menikahlah si Dewayani dengan si Yayati. Nah, namun terus dibawa ke negaranya Yayati. Namun Sarmista dan emban-embannya tadi juga mengikuti si bendorone si Dewayani itu tadi, ikut ke negara Prabu Yayati tadi. Nah, Dewayani dan Yayati setelah berselang waktu menikah kan mempunyai anak laki-laki bernama Yadu dan Turwasu. Nah, lalu Dewi Sarmista kan iri karena dia memiliki sifat yang jahat itu tadi. Dia iri akan Dewayani yang kok punya anak kok kepenak men terus dirabi ratu. Nah, akhirnya dia mempunyai cara, dia iri karena iri dengan Dewayani. Dia memiliki cara ini menggoda si Prabu Yayati itu tadi, karena dikatakan bahwa Sarmista pun juga seorang wanita yang cantik sekali walaupun dia emban kan. Nah, Prabu Yayati pada saat itu si Sarmista terus menggoda si Yayati di belakangnya Dewayani, padahal si Sarmista itu menggoda si Yayati. Jadi si Yayati pun teguh ingin setia lah kepada Dewayani, namun akhirnya tergoda juga dengan Sarmista karena terus-terusan si Sarmista menggoda dengan Prabu Yayati. Lah terjadilah perselingkuhan antara mereka, yaitu Yayati dengan Sarmista. Nah, diam-diam melakukan perselingkuhan hingga membuatnya hamil si Sarmista dan mempunyai 3 anak Mas Bayu, yaitu Drahyu, Anu dan Puru. Nama itu 3 itu tadi. Nah, perselingkuhannya terus berjalan. Nah, perselingkuhan itu sampai punya anak pun masih berselingkuh. Di belakangnya Dewayani secara diam-diam tentunya.
Namun kelamaan ya ibaratnya repot didelik niki yang elek iki panggah konangan. Akhirnya Dewayani pun mengetahui bahwa si Sarmista dan Yayati selingkuh seperti itu. Dia sakit hati lah istilahnya. Padahal dia bersumpah di hadapan bapaknya tidak akan tergoda dengan Sarmista itu tadi. Nah, dia sakit hati, menangis dan juga marah juga. Akhirnya pergi menuju pertapanya si Sukra itu tadi. Bapaknya itu tadi sambil menangis dan melaporkan apa yang telah dilakukan Yayati bersama Sarmista. Nah, Yayati dan si Yayati dan ibu mengejar si Dewayani itu tadi supaya yo ojo ngadu lah. Istilahnya yo minta maaf Sarmista pun seperti itu, namun sudah tidak digubris oleh si Dewayani. Akhirnya melapor ya, terus si Resi itu kan sudah terlanjur bersumpah kan di depan tadi, akhirnya mengutuk si Yayati, akhirnya menjadi jompo karena ucapan seorang Resi pada itu sangat diilhami lah, sakti juga. Nah, si Yayati karena sudah melanggar sumpahnya, akhirnya si Yayati menjadi jompo, raganya tua, kulitnya keriput dan rambutnya menjadi putih semua seperti orang tua seperti itu. Nah, namun sang Resi pun juga mengatakan bahwa istilahnya si Resi masih apik lah, memberi sedikit kelonggaran ampunan. Nah, yaitu jika si Yayati ingin meneruskan kesenangannya yaitu berselingkuh dengan wanita-wanita, lalu dia bisa bertukar raga dengan salah satu anaknya atau putranya itu tadi. Nah, salah satu putranya tadi. Nah, putra yang mau diajak tukar raga tadi, menukar raga dengan Susma tadi, akan dijadikan raja di negara Astina. Nah, Sang Prabu mengumpulkan anaknya tadi, anak dari Sarmista dan Dewayani itu tadi. Ditanyai siapakah yang mau raga. Terus apakah ada yang mau itu, Mas? Nah, ada salah satu anak yaitu si bungsu. Si bungsu yaitu bernama Puru. Akhirnya si Puru pun mau tukar raga dengan bapaknya, si Prabu Yayati tadi. Nah, akhirnya bertukarlah raga si Prabu Yayati dan Puru. Lalu si anaknya tadi kan sudah tukar raga. Akhirnya melanjutkan kesenangannya itu tadi, yaitu berselingkuh, bermain dengan wanita-wanita tadi, lalu masih meneruskan tahtanya menjadi raja itu tadi. Nah, namun lama-kelamaan ada yang mengatakan tukar raga tersebut dijatah atau dikasih waktu 1000 tahun. Nah, setelah 1000 tahun tadi bertukar raga dan istilahnya seneng-senengnya wis katok lah, seperti sudah puas seperti itu. Akhirnya Sang Prabu sadar jikalau nafsu itu tidak akan ada habisnya seperti itu. Nah, tinggal sudah setelah 1000 tahun akhirnya bertukar raga kembali dengan kembali masing-masing. Tadi raganya tadi kembali ke asline seperti itu. Tadi saat si Prabu Yayati kembali raganya yang sudah tua keriput tadi dan anaknya tadi masih muda tadi. Nah, akhirnya sang anak Puru tadi diangkat menjadi raja tadi. Nah, akhirnya si Prabu yang sudah tua tadi, yang raganya sudah kayak orang tua, lalu kembali ke hutan. Ya istilahnya menepi lah, menepi, ngenteni ajalnya, menunggu ajalnya, karena ya itu tadi sudah puas karena menikmati dunia, sudah puas dan mengatakan bahwa yen menuruti hawa nafsu tidak akan ada habisnya. Ini yang bisa diambil dari cerita ini adalah ya seperti itu. Jadi yen menungso nuruti nafsu ini ora nek bakal entek. Jadi harus mempunyai sekat tersendiri, batas-batas tersendiri dalam menuruti hawa nafsu seperti itu, Mas. Dan itu sedikit cerita di permulaan di awal cerita Mahabharata, sekilas tentang cerita Mahabharata, Prabu Yayati dan Dewayani itu tadi. Nah, terima kasih Mas Frit. Tentunya masih banyak lagi ya Mas. Masih banyak lagi ceritanya. Epos Mahabharata. Nanti Mas Frit bisa cerita lagi ya Mas Frit di lain semata nanti. Itu tadi bisa awal kisah dari epos Mahabharata yang ditulis oleh Maharsi Krishna Dwipayana ya Mas Frit ya. Iya. Nah, tentang kisah Prabu Yayati dan Dewayani ya Mas Frit. Nah, bisa kita ambil hikmahnya dari kisah tersebut, yaitu kalau menuruti hawa nafsu tidak akan ada habisnya ya Mas Frit. Iya, benar sekali. Oke. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.